Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berada di dekat Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat. Berdiri pada abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 358 Masehi. Meski berdiri di tanah Indonesia yang saat itu belum dikenal dengan nama negara, pendiri kerajaan ini bukan orang asli Nusantara, melainkan dari India, yaitu Maharsi Jayasingawarman atau dikenal dengan nama Raja Dirajugru. Jayasingawarman merupakan seorang pendatang dari India. Sosoknya menjadi raja dari kerajaan ini setelah sebelumnya menjadi seorang pertapa. Dan setelah kembali ke profesi sebelumnya, tahta raja pun diberikan kepada anaknya, yaitu Raja Darmawarman. Jayasingawarman berasal dari Salakanya, India, yang kemudian pergi ke Nusantara, tepatnya di Kerajaan Salakanagara. Kehadirannya pun disambut Raja Darmawarman, hingga kemudian dinaikkan dengan salah satu putri. Dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Setelah itu, Jayasingawarman membuka wilayah diperkirakan Kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi. Setelah Jayasingawarman mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut Tarumanagara. Selama 24 tahun Jayasingawarman berkuasa, meski belum bisa dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpinnya memasuki era pada kejayaan. Pendiri dari Kerajaan Tarumanegara karena kesulitan dalam mengetahui secara jelas bagaimana struktur genealogis raja-raja Tarumanegara. Namun dari penemuan prasasti Ciaruteun yang menyebutkan nama Purnawarman yang disebut sebagai raja pertama, sekaligus pendiri ibu kota kerajaan yang saat itu bernama Sundapura, sesuai dengan sumber kerajaan Tarumanegara. Sementara itu dalam naskah Wangsakerta menyebutkan jika Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara ini. Sementara pendirinya adalah Raja Dirajaguru Jayasingawarman di sekitar 358 Masehi. Namun penemuan naskah ini justru diragukan sebenarnya oleh para ahli. Seluruh prasasti yang ditemukan diduga merujuk dari peninggalan dari kerajaan ini. Dari prasasti yang ditemukan itu semuanya menunjukkan Purnawarman sebagai raja yang berkuasa. Meskipun kerajaan ini kemungkinan berlangsung dari tahun 400 hingga 600 Masehi. Karena itu, Tarumanegara memiliki lebih dari satu raja. Purnawarman disebut sebagai penguasa terbesar dan raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegaranya adalah dirinya. Menurut prasasti, Tugu disebutkan kekuasaan Purnawarman meliputi banyak wilayah di bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Purnawarman juga memerintahkan penggalian sungai Candrabaga atau juga disebut dengan Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 12 km dan sungai Gomati yang menjurus ke laut. Menariknya setelah dilakukan proses penggalian dirayakan dengan adanya persembahan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Pusat kekuasaan kerajaan ini ada di sekitar wilayah tersebut, antara Bekasi dan Karawang. Purnawarman mendirikan ibu kota kerajaan yang dinamai Sundapura, dan hal ini dibuktikan munculnya kompleks Candi Batujaya dan kompleks Cibuaya.
Raja-raja di Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan yang dipimpin sebanyak 12 raja. Kerajaan ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu India. Hal ini tampak dari kebudayaan dan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Sanskerta yang disertai dengan huruf Pallawa dalam prasasti. Berikut ini nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. Yang pertama, Jaya Singawarman, berkuasa selama 358 Masehi sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmawarman, berkuasa sampai dengan 382 Masehi sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman, berkuasa sampai dengan 395 Masehi sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnuwarman, berkuasa sampai 434 Masehi sampai 455 Masehi. Yang kelima, Indrawarman, berkuasa sampai 455 Masehi sampai 515 Masehi. Yang keenam, Chandrawarman, berkuasa 515 Masehi sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Surnawarman, berkuasa sampai 535 sampai 561 Masehi. Yang ketujuh, Kertawarman, berkuasa sampai 561 Masehi sampai 628 Masehi. Yang kedelapan, Sudawarman, berkuasa dengan sampai 628 Masehi sampai dengan 639 Masehi. Yang kesembilan, Hingruwarman, 639 Masehi sampai 640 Masehi. Yang kesepuluh, Nagajawarman, berkuasa sampai dengan 640 Masehi sampai dengan 666 Masehi. Yang terakhir, Lingawarman, berkuasa sampai dengan 666 Masehi sampai dengan 669 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarman, sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya, hal yang paling berkembang dari Kerajaan Tarumanegara adalah kondisi perekonomian yang maju dengan sangat pesat, saking pandainya Purnawarman dalam memimpin. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara di era Purnawarman juga sukses dalam penanganan banjir yang kerap kali menerjang wilayah mereka. Proyek peninggalan sungai dan kali yang membuat Purnawarman berhasil mengatasi hal tersebut. Meskipun di akhir proyeknya, ia harus memberi persembahan berupa 1.000 ekor sapi, menggali kali Chandrabaga yang merupakan cikal bakal Sungai Citarum dan membuat air mengalir ke laut. Kemudian membuat kali sepanjang 11 km hanya dalam kurun waktu 21 hari dan diakhiri dengan persembahan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal ini tertuang dalam salah satu peninggalan penting mereka, yakni Prasasti Tugu. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan kerajaan ini diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad, kerajaan ini berdiri hingga mengalami masa kejayaan. Namun hingga pada akhir hancur tak tersisa. Setidaknya terdapat 2 faktor utama yang membuat Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan. Yang pertama, serangan Kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 680 Masehi.
terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hayeng Sri Jayanasa meluncurkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal ini dikarenakan kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersama dengan keruntuhan Tarumanegara dan Holling di akhir abad ke-7. Yang kedua, Tarumanegara pecah. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh diambil dari naskah Wangsakerta, meski kebenarannya sempat diragukan. Disebutkan bahwa Lingawarman yang berkuasa di tahun 666 Masehi disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilkannya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memilih berpisah dari Tarumanegara. Sementara penerus Lingawarman justru memilih mengubah kerajaan menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kehancuran. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan dua kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara Ciaruteun yang berisi tapak kaki Purnawarman dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa wilayah yang mencakup Sungai Cisadane dan Ciaruteun. Prasasti Tugu yang berisi mengenai proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati guna mengatasi banjir. Prasasti Jambu isinya pujian terhadap Purnawarman yang bahkan sampai disamakan dengan Dewa Indra. Prasasti Telapak Gajah berisi kaki yang digunakan Purnawarman ketika berperang. Gajah tersebut dinamai Airawata seperti gajah perang Dewa Indra. Prasasti Cidang Hyang yang juga berisi mengenai pujian-pujian terhadap Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Muara, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten juga termasuk dalam peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Candi Situs Batujaya merupakan kompleks percandian yang ditemukan di Karawang dan bertempat di tepi Sungai Citarum. Kompleks percandian ini bisa dikatakan besar dengan berisi 13 artefak, di antara Segaran 1-4 dan Talaga Jaya 1-7. Situs Cibuaya berisi 2 artefak yang diyakini merupakan peninggalan Tarumanegara berupa Candi Lemah Dhuwur Wadon dan Lemah Dhuwur Lanang. Ditemukan di Karawang, tepatnya arah ke timur dari Situs Batujaya dan lebih dekat dengan sisi utara pantai Jawa. Arca. Banyak sekali arca yang ditemukan di bekas wilayah kekuasaan Tarumanegara dan diyakini sebagai peninggalan kerajaan tersebut, khususnya di lokasi yang berdekatan dengan candi yang disebutkan di atas. Terdapat 3 buah arca, yakni Wisnu, Siswa yang berada di Tanjung Barat, dan Durga yang berada di Tanjung Priok.